Shalom kekasih Tuhan. Sore hari ini sama-sama kita mau datang di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan boleh melihat, matanya melayangkan pandangannya dan menemukan setiap dari kita yang menanti-nantikan Dia. Setiap kita yang merindukan kehadirannya. Nah kekasih Tuhan, biar pada sore hari ini kita boleh diam dan kita dengan percaya bahwa Allah kita, Tuhan kita yang akan menuntun hidup kita, tidak pernah tinggalkan kita sedetik pun. Bersama-sama kita mau siapkan hati. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, ini kami ya Bapa. Kau lihat hati kami Tuhan, Kau lihat kerinduan hati kami ya Bapa. Kau lihat Tuhan pribadi-pribadi yang mau berserah Tuhan dalam segala keadaan. Kami percaya Bapa, Engkau Allah Immanuel. Engkau yang selalu menyertai kami. Engkau yang menuntun kami Tuhan. Engkau yang menetapkan langkah-langkah kami. Kiara baka sikina kana ya rabaka shikiara baka na ya ramaya shikiana ya ramu. Kina ya rabaya shikina ya ramaya shikiara ya ramu. Ini kami Bapa, ini hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur perjejakan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur perjejakan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakan anugerah,
anugerah, tak kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam setiap langkahku, ada di matamu, kau yang atur perjejakan anugerah, tak kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Mari kekasih Tuhan, kita tidak melihat apa yang di depan mata kita. Kita tidak melihat apa yang ada di sekeliling kita. Tapi biar kita melihat dengan iman kita. Rasakan penyertaan Tuhan. Ingat betapa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Itu yang menjadi kekuatan kita untuk kita boleh melangkah di hari-hari yang ke depan. Berserahlah di hadapannya. Kira apakah sikinakana apakah sikianayaramu. Berserahlah. Karena kita tahu rencananya pasti yang terbaik buat kita. Haleluya. Setiap langkahku ada di matamu, kau yang atur perjejakan anugerah, tak kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di matamu, kau yang atur perjejakan anugerah, tak kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam setiap langkahku ada di matamu, kau yang atur perjejakan anugerah, tak kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam setiap langkahku ada di matamu, kau yang atur perjejakan anugerah, tak kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Kami berserah Bapa, biar kehendak-Mu yang jadi. Berbicaralah Tuhan, oh pakai hidup kami. Tangan-Mu bekerja, Kau yang jadikan semuanya baik, Kau yang ubahkan, Kau yang aturkan Bapa. Tiada yang mustahil bagimu, oh kami percaya. Ya Rabba sikira baba baba sikira
segalanya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Biar Engkau lihat hati kami Tuhan, yang mau berserah untuk apa yang sedang Kau kerjakan dalam hidup kami. Dan kami bisa melihat ya Bapa, bahwa Engkau pasti memberikan yang terbaik buat kami. Ya Ramasikina Kana Ramayase. Dan biar pada sore hari ini Tuhan, hati kami melimpah dengan syukur, hati kami melimpah dengan pujian di hadapan-Mu. Ya Ramasiki Raya Ramaya Siki Ramagana ya Ramayase. Ki Ramaya Siki Raya Ramaya Siki Raya Raya Ramagana ya Raya Ramo. Oh Ramasiki Ramagana ya Ramaya Siki Raya Raya Ramaya Siki Raya Raya Ramo. Iman kami percaya Tuhan. Ki Raya Raya Ramaya Siki Ramagana ya Raya Raya Siki Raya Raya Ramaya Siki Raya Raya Siki Raya Ramaya Siki Raya Raya Ramo. Yes, Amen Jesus. Ki Raya Ramaya Siki Haleluya, 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 haleluya. Kebaikan-Mu Bapa tak pernah habis. Kebaikan-Mu Tuhan menghiasi hari-hari kami dalam segala keadaan. Kami percaya. Kiara masih kiara bakar ya ramaya shikiana ya rabu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Bapa, 2022 kemuliaan-Mu lebih lagi dinyatakan lewat hidup kami. Justru di dalam kesesakan, justru di dalam kelemahan, justru di dalam penderitaan. Saat kami tetap berserah dan percaya, saat kami taat pada setiap tuntunan-Mu Tuhan, maka orang boleh melihat hidup kami yang benar sebagai anak-anak-Mu. Dan Bapa di surga dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan jika pada hari ini kita masih boleh ada sebagaimana kita ada. Mari kita siapkan diri untuk kita mendengar sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Bapa, Yesus, Roh Kudus, kami bersyukur untuk kesempatan yang luar biasa pada hari ini. Kami mau mendengar sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang memberitakan kebenaran firman-Mu. Urapi pula jemaat-jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran-Mu ini Tuhan. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan ini bukan berasal daripada mulut lidah hamba-Mu, tapi biarlah semuanya berasalkan daripada-Mu. Dan kebenaran-Mu ini dapat merubah kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, Yesus, Roh Kudus, terpuji nama-Mu, haleluya, amin. Saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu, saya akan bawa pada malam hari ini untuk tema doa malam kita mengenai melayani Tuhan. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara-saudari di dalam kehidupan bergereja, Bapak Ibu adalah seorang pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa. Mungkin Bapak Ibu melayani di bidang aser, mungkin di kolektan, mungkin sebagai pembicara firman Tuhan, mungkin di worship leader, di singer, di soundman, apapun itu pekerjaan pelayanan yang Bapak Ibu lakukan. Kita akan belajar malam hari ini seperti apa kita melayani Tuhan. Kita buka di Yohanes pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Bapak Ibu, pada malam hari ini kita belajar dari Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai dengan 8 di dalam pelayanan kita untuk melayani Tuhan. Kita mau belajar dari sosok Maria. Di ayat yang ketiga dikatakan bahwa maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Bapak Ibu, poin pertama yang saya ambil
dari pelayanan kita yang pertama adalah Bapak Ibu, bahwa di dalam melayani tidaklah kita hitung-hitungan sama Tuhan. Sudah dikatakan bahwa Maria ini mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya untuk meminyaki kaki Yesus. Setengah kati minyak narwastu murni ini menunjukkan satu jumlah yang sangat banyak untuk suatu pengurapan. Dikatakan 300 dinar, mendekati upah seorang buruh dalam 1 tahun. Kita bisa bayangkan bahwa minyak narwastu yang dipakai oleh Maria untuk meminyaki kaki Yesus ini minyak yang mahal. Harganya ini adalah upah seorang buruh dalam 1 tahun. Kita juga bisa bayangkan bahwa Maria ini dia menabung sedemikian rupanya, dan hasil tabungan dari Maria ini dipakai untuk membeli minyak narwastu yang dipakai untuk meminyaki Yesus. Di sini kelihatan sekali bahwa Maria tidak hitung-hitungan. Dia memberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk Yesus. Dia tidak berpikir untuk memberikan yang sekedarnya saja. Minyak yang mahal harganya itu sama Maria dipakai untuk meminyaki kaki Yesus. Bapak Ibu, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, di dalam pelayanan kita pada Tuhan, apakah kita ini masih seringkali hitung-hitungan sama Tuhan? Kita memikirkan untung ruginya kita melayani. Kita memikirkan fasilitas apa yang kita dapatkan ketika kita melayani Tuhan. Ketika kita diundang untuk mengisi khotbah misalkan Bapak Ibu ya, apakah kita berpikir berapa PK yang kita dapat? Apakah kita berpikir fasilitas apa yang saya peroleh ketika saya melayani di tempat Anda? Seberapa banyak kita berpikir seperti itu? Seberapa banyak kita ini hitung-hitungan sama Tuhan, memikirkan untung ruginya apa yang kita berikan untuk pelayanan kita ini. Kalau untung ya aku mau melayani, tapi kalau rugi enggak mau melayani. Seberapa banyak kita melakukan hal seperti itu? Bapak Ibu, kita malam hari ini mau belajar dari sosok Maria. Bagaimana dia memberikan yang terbaik, bagaimana dia memberikan sesuatu yang mahal harganya hanya untuk meminyaki kaki Yesus. Bapak Ibu, seringkali di dalam event-event seperti Natal, biasanya pada waktu Natal itu kan ada persembahan ya, amplop persembahan untuk Natal. Nah, seringkali ketika kita mau mengisi amplop persembahan untuk Natal ini, kita berpikir, aku nggak oleh apa ya? Ini ada Bapak Ibu, terjadi saat Natal 2023 kemarin, ada rekan pelayanan juga nih yang berkata seperti ini, aku kok nyumbang terus pangananku kok oleh apa ya, konsumsiku kok apa ya. Seringkali saya mendengar hal seperti itu. Jadi orang itu mau nyumbang, mau ngisi amplop persembahan Natal, itu dia minta imbal balik. Kok konsumsinya minta yang wow,
mau sesuatu yang ya berbeda dari yang sebelum-sebelumnya, seperti itu tuh sering kali terjadi di dalam pelayanan kita. Saya kalau sudah mendengar seperti itu tertawa Bapak Ibu, aduh, kalau sudah memang mau kamu ngasih amplop persembahan Natal, mbok ya wis ngasih lah. Terus jangan minta engko konsumsinya apa ya, sing enak ya, sing anu ngene ya, anu ngene ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu yang sering kali terjadi. Pada pelayanan kita akan Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, itu hendaklah kita tuh nggak hitung-hitungan Bapak Ibu ya. Artinya kita itu melayani Tuhan itu dengan ya, kesungguhan hati. Kita melayani Tuhan itu dengan segenap hati, dengan apa yang kita miliki. Tuhan itu sudah memberikan segala sesuatunya yang luar biasa bagi kita. Kita sudah diberkati, kita sudah diberikan yang terbaik. Ayo toh, kita tuh membalas Tuhan. Kita juga memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita tuh nggak usah hitung-hitungan loh sama Tuhan. Di Matius pasal 22 ayat yang ke-37 sampai dengan ke-38 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Tuhan itu juga nggak pernah lo hitung-hitungan sama kita. Tuhan itu memberikan semuanya itu yang terbaik pada kita. Masa sih kita mau hitung-hitungan sama Tuhan? Kita tuh memberikan kepada Tuhan. Mungkin kita sudah berkorban, mungkin kita sudah menyumbang sedemikian besarnya untuk pekerjaan Tuhan, pelayanan kita. Tuhan memberikan kepada kita itu lebih dan lebih dari apa yang sudah kita berikan. Jadi rasanya balas budi kita kepada Tuhan itu nggak cukup dengan apa yang sudah kita berikan. Apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu kayaknya kalau kita mengembalikan itu tuh kurang dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita boleh melayani Tuhan. Ini adalah satu anugerah. Yuk, kita di dalam melayani Tuhan itu kita nggak usah hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan aja nggak hitung-hitungan sama kita. Tuhan sudah memberikan semuanya bagi kita. Ayo, Bapak Ibu, mari kita jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Kita melayani itu dengan yang terbaik yang kita berikan. Amin Bapak Ibu. Ya. Poin yang kedua yaitu adanya sikap rela berkorban. Jujur Bapak Ibu ya, sikap rela berkorban ini enggak mudah dilakukan. Kita mengorbankan waktu untuk datang ibadah. Itu aja mungkin kita ini sering enggak mau berkorban. Contohnya begini Bapak Ibu. Mungkin waktu kita mau berangkat ke gereja, mau ibadah, keadaan sedang mendung. Terus kita berpikir, aduh, mendung, wes nggak usah ke gereja dulu ah. Mendung sebentar lagi hujan. Kita yang sepeda motoran, waduh aku pasti basah ini nanti. Kita terus akhirnya apa? Malas, nggak datang ibadah. Kita nggak mau berkorban karena mendung mau hujan seperti itu. Banyak hari-hari ini juga orang yang nggak mau berkorban untuk datang ke gereja secara secara tatap muka seperti itu karena keenaan online. Beberapa waktu yang lalu ketika COVID, memang kita ibadah secara online. Nah, karena keasikan online, mereka sudah nggak mau lagi datang ibadah secara tatap muka.
Itu juga terjadi dengan rekan saya. Dengan alasan enak online, sewaktu-waktu bisa. Ya, ini kan kelihatan sekali bahwa apa? Dia tuh nggak mau berkorban. Dia kalau online bisa milih pendeta A, pendeta B, pendeta C, dan sebagainya. Dan kalau online kan ya terus terang juga udah nggak usah ngisi persembahan dan sebagainya seperti itu. Jadi keenakan gitu mereka. Ini masih ada sampai sekarang jemaat yang gara-gara online itu nggak mau hadir untuk tatap muka hari-hari ini. Jadi nggak ada sikap rela berkorban. Mau datang kepada Tuhan, dia mau yang enak-enakan aja. Banyak hari-hari ini orang itu memakai prinsip ekonomi. Pengeluaran yang sekecil-kecilnya dengan pendapatan penghasilan yang sebesar-besarnya itu dipakai dalam kehidupan pelayanan, di dalam kehidupan bergereja. Namanya sikap rela mau berkorban itu ya kita mengesampingkan kepentingan diri pribadi kita untuk kepentingan orang lain. Tindakan seperti ini kayaknya agak sulit kita temukan lagi di sekeliling kita. Karena orang berkata bahwa kita ini hidup lagi di akhir zaman, di masa-masa akhir zaman. Jadi banyak orang yang sudah nggak mau lagi rela berkorban, mencintai dirinya sendiri, seperti itu ya. Itu ada di 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ke 9. Wah, kalau dibacakan banyak sekali ini ya. 2 Timotius pasal ketiga ayat yang ke-1 sampai ke 9. Nah, ini PR nanti Bapak Ibu ya, dibaca sendiri. Saya akan bacakan sebagian aja. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, dan sebagainya dan sebagainya. Kita akan baca sendiri nanti selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan bahwa Bapak Ibu, orang itu sudah mulai mencintai dirinya sendiri. Dia tidak lagi memikirkan orang lain. Dia berpikir untung rugi di dalam pelayanannya. Kalau untung, ya aku mau melayani. Kalau rugi, aku nggak mau melayani. Banyak sekali saya mendengar hal-hal perkataan seperti itu. Kita tahu bahwa Tuhan itu sudah rela berkorban untuk kita. Apa yang sudah dikorbankan Tuhan itu untuk diri kita ini sudah sangat-sangat luar biasa. Lalu apa timbal balik dari kita? Apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan? Kita masih belum mengorbankan nyawa kita. Tapi Tuhan loh sudah mengorbankan nyawanya untuk kita. Kita melayani Tuhan. Apa yang sudah kita berikan itu sebenarnya kalau dihitung itu belum cukup lah Bapak Ibu untuk membalas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Pada malam hari ini Bapak Ibu, di poin yang kedua, kita belajar untuk pelayanan kita ini, mari kita rela berkorban. Kita mengingat bahwa Tuhan itu sudah mengorbankan banyak untuk kita. Ayo Bapak Ibu, kita melayani Tuhan, kita rela mengorbankan di dalam hidup kita. Tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Amin Bapak Ibu, amin ya. Yang ketiga, poin ketiga di sini adalah di dalam melayani
itu adalah adanya ketulusan. Ketulusan di sini dikatakan memiliki motivasi yang benar, terbebas dari pamrih, tidak memiliki maksud tersembunyi. Di 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang kelima dikatakan, karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi, bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri. Di dalam pelayanan kita Bapak Ibu, kita perlu ketulusan, bukan untuk mencari keuntungan diri kita sendiri, bukan untuk supaya kita ini mendapatkan untung seperti itu Bapak Ibu ya. Namanya pelayan, kita melayani itu kita memberikan semua yang ada pada diri kita. Namanya memberikan yang ada pada diri kita. Itu seringkali kita juga tidak memikirkan keuntungan. Kita banyak ruginya kalau kita mau hitung-hitungan Bapak Ibu ya. Kita memberikan persembahan itu juga yang terbaik. Bahkan Bapak Ibu, di dalam pelayanan dengan ketulusan ini kita tidak mencari pujian dari manusia. 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-6 dikatakan, juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Bapak Ibu, seringkali di dalam pelayanan kita ini kita memikirkan atau fokus orientasinya itu hanya dari diri kita sendiri. Kita mau diri kita yang dikenal, kita mau orang menganggap kita itu wah, kita mau orang itu mengenal kae lo apik buat baik, kae lo suaranya apik, kae lo pinter, melayanannya wow seperti itu. Seringkali kita berpikiran seperti itu Bapak Ibu. Kita mau pada malam hari ini Bapak Ibu bahwa setiap pelayanan kita ini semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan aku lagi. Tapi semuanya itu untuk Tuhan. Kita ini seringkali memilih-milih di dalam pelayanan. Pelayanan kalau kita tampil di mimbar, wah kita segera yo mau gitu. Tapi kalau pelayanan-pelayanan yang ya mungkin dianggap itu pelayanan-pelayanannya kecil, sepele bagi orang tersebut Bapak Ibu, dia nggak mau melakukan. Saya punya rekan sepelayanan, kami mendapat tugas pada saat itu sebagai asar di sore hari. Nah, karena saya kalau ke gereja itu pagi dan sore, pada saat kita mendapat tugas sore hari untuk asar, pagi itu rekan saya ini sudah hadir Bapak Ibu. Dia menggantikan seseorang yang nggak bisa singer, dia menggantikan singer pada waktu itu. Dan saya berpikir wah pasti sore nanti dia datang lagi karena memang tugasnya dia sebagai asar. Nggak taunya Bapak Ibu, sore dia nggak hadir. Dia memilih untuk sebagai singer yang jelas kasat mata itu dia kelihatan, dia tampil di mimbar seperti itu. Tapi dia mengesampingkan tugas yang sesungguhnya.
sebagai asar. Nah, seringkali Bapak Ibu kita menemui pelayan-pelayan Tuhan yang seperti ini. Dia memilih untuk pelayanan yang tampak mata, yang kelihatan wow, Seperti itu Bapak Ibu. Dia suka pelayanan-pelayanan yang mendapat kepujian dari manusia. Bapak Ibu, di Lukas pasal 6 ayat yang ke-26 dikatakan, celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Ini Bapak Ibu ya, kalau kita mau berpikir, siapa sih yang gak senang mendapat pujian? Siapa tuh orang yang gak suka mendapat penghargaan? Siapa sih orang yang gak suka diapresiasi dari orang lain? Semua orang pasti senang. Gak ada yang gak suka diapresiasi. Gak ada yang gak suka mendapat pujian dari orang lain. Tapi bukan itu Bapak Ibu yang kita kejar di dalam pelayanan kita. Penghargaan, apresiasi, biarlah Tuhan yang memberikan kepada kita. Bukan dari manusia. Bukan dari teman-teman kita, bukan dari orang lain, tapi biarlah apresiasi, pujian itu datangnya hanya dari Tuhan. Pujian dari manusia itu Bapak Ibu bisa berubah. Kadang pujian dari manusia itu hanya untuk kepura-puraan. Mari Bapak Ibu, kita malam hari ini belajar supaya pelayanan kita ini tulus. Biarlah pelayanan kita ini penghargaan, apresiasi, pujian itu kita dapatkan dari Tuhan sendiri. Karena ketika kita mendapat apresiasi, ketika kita mendapat penghargaan, pujian dari manusia, dari orang, ya upah yang kita dapat itu ya sudah cukup sampai di situ saja saat itu. Bapak Ibu, dikatakan pula di Matius pasal 6 ayat kedua, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Pelayanan kalau kita lakukan tulus, itu mendatangkan banyak berkat Bapak Ibu. Tuhanlah yang akan memberi upah pada kita. Kolose pasal yang ketiga ayat 23 sampai dengan 24 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi Bapak Ibu, biarlah pelayanan kita itu semuanya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan diri kita lagi, bukan akunya yang kita utamakan, tapi biarlah Tuhan yang diutamakan di atas semuanya. Amin Bapak Ibu, amin ya Bapak Ibu. Saya percaya kita semua bukanlah orang yang suka hitung-hitungan sama Tuhan. Kita semua rela berkorban dan kita tulus di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Kiranya berkat upah dari Tuhan akan melimpah atas kita. Amin. Bapa, Yesus, Roh Kudus, kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini.
Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan yang hamba sampaikan pada kesempatan hari ini dapat menjadikan jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat ini untuk melayani-Mu dengan tidak hitung-hitungan, untuk melayani-Mu dengan memberikan yang terbaik, untuk melayani-Mu dengan memberikan rela berkorban, dan dengan ketulusan. Biarlah semuanya dikembalikan pelayanan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu, bukan nama masing-masing pribadi, bukan namaku, tapi nama-Mu Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu saja. Hamba-Mu selesai berbicara, Engkau Roh Kudus yang menafsirkan kepada jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpuji nama-Mu, haleluya, amin. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan kehidupan kami Tuhan selalu Tuhan mau berdoa Tuhan. Apapun yang di dalam hidup kami Tuhan, kami tetap berdoa karena kami percaya doa ada kekuatan bagi orang-orang yang percaya. Kami percaya Tuhan, pimpin kami untuk mengerti lebih lanjut akan firman-Mu yang telah disampaikan hamba-Mu. Karena kami percaya Tuhan, di tengah-tengah masa krisis ini Tuhan, biarlah Tuhan kami Tuhan tangguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Kau pakai senantiasa dalam kehidupannya, dalam keluarganya, dalam setiap pelayanan pekerjaan Kau buat hamba-Mu berhasil untuk mulia nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau juga memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun kami berada, supaya kami terus tetap tinggal di dalam Engkau. Kami kuat di dalam Engkau, menjadi orang-orang yang tangguh, sehingga menjadi berkat untuk mulia nama-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Masuk kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Kita rama sika pada ramaya, kia rama sika pada ramaya, kia rama. Tuhan layakkan hamba-Mu untuk berkat bagi jemaat-Mu dimanapun kami berada. Terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam Anak Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala. Kau tidak turun tapi naik. Makan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan kita bersama-sama berkata, amin.